PBNU masa bakti sisa sekarang ini, yaitu yang mulia beliau Bapak Kiai Haji Zulfa Mustafa. Oleh karena itu, beliau akan memimpin PBNU ini. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU menetapkan Kiai Haji Zulfa Mustafa sebagai penjabat atau PJ Ketua Umum PBNU. Hal tersebut sebagaimana hasil rapat pleno penetapan penjabat atau PJ Ketua Umum PBNU di Hotel Sultan Jakarta Pusat pada Selasa 9 Desember 2025 malam. Rapat pleno dipimpin oleh Rais Syuriah PBNU Muhammad Nuh. Muhammad Nuh menyampaikan hasil rapat telah memutuskan Wakil Ketua Umum PBNU Kiai Haji Zulfa Mustafa menjabat sebagai PJ Ketua Umum PBNU. Nuh menuturkan Kiai Haji Zulfa Mustafa akan memimpin PBNU ke depan dan melaksanakan tugas-tugasnya hingga pelaksanaan Muktamar NU di tahun 2026. Agenda rapat penentuan PJ Ketua Umum PBNU diawali dengan pembukaan oleh Rais Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar. Dalam sambutannya, Kiai Haji Miftahul Akhyar menegaskan pentingnya menjaga supremasi syariah pada periode PBNU saat ini. Miftahul Akhyar mengatakan bahwa syariah PBNU merupakan pemilik dari Nahdlatul Ulama. Meski demikian, ia mengungkap berdasarkan pengalamannya, syariah kerap dibujuki atau dalam bahasa Jawa berarti dibohongi dan ditipu oleh kader PBNU di jajaran tahfidziyah yang dinilai masih ingin melakukan hal-hal yang tidak sejalan dengan supremasi syariah. Sehingga menurutnya menjaga supremasi syariah dalam organisasi PBNU merupakan sesuatu yang tidak bisa diabaikan para warga Nahdlatul Ulama. Adapun rapat pleno dihadiri oleh sejumlah tokoh PBNU seperti Wakil Rais Aam Afiduddin Muhadjir, Wakil Rais Aam Anwar Iskandar, Rais Syuriah PBNU Khalil Nafis, Rais Syuriah PBNU Nasaruddin Umar, Ketua PBNU Fahrul Razi, Waketum PBNU Zulfa Mustafa, Ketua PBNU sekaligus Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa, yang ketujuh ada Sekjen PBNU Saifullah Yusuf, Bendum PBNU Gudvan Arif, dan jajaran petinggi PBNU lainnya. Sebagaimana diketahui, isu pemakzulan Gus Yahya tengah menjadi perbincangan publik dalam beberapa waktu belakangan. Pengurus Syariah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama resmi memberhentikan Kiai Haji Yahya Stakuf atau yang kerap disapa dengan Gus Yahya dari jabatan Ketua Umum. Pemberhentian tersebut disampaikan melalui surat edaran tentang tindak lanjut keputusan rapat harian Syariah PBNU. Surat bertanggal 25 November 2025 tersebut ditandatangani oleh Wakil Rais Am PBNU Kiai Haji Afifuddin Muhadjir dan Katib Am PBNU Kiai Haji Ahmad Tajul Mafatikhir. Dalam surat tersebut, PBNU akan segera menggelar rapat pleno untuk menentukan pimpinan dari PBNU. Dalam surat tersebut, Akwan PBNU Kiai Haji Abdul Muhaimin mengatakan bahwa Gus Yahya tidak boleh lagi mengatasnamakan PBNU. Tentu yang pertama, terima kasih banyak kepada teman-teman media yang sudah sejak sore tadi meliput kegiatan rapat pleno ini. Sekali lagi kami sampaikan penghargaan yang luar biasa kepada teman-teman media. Izinkan dalam kesempatan ini kami menyampaikan hasil dari rapat pleno. Ada dua agenda rapat pleno ini, yaitu yang pertama penyampaian risalah hasil rapat harian Syariah tanggal 20 November 2025. Alhamdulillah, seluruh peserta rapat pleno bisa menerima dengan baik apa yang telah diputuskan di rapat harian Syariah tanggal 20 November yang lalu. Penerimaan dengan baik ini pun juga sama dengan yang telah diterima oleh PBNU seluruh Indonesia
baik acara yang ada di Jakarta maupun di Surabaya. Alhamdulillah, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu penetapan pejabat Ketua Umum PBNU masa bakti sisa sekarang ini, yaitu yang mulia beliau Bapak Kiai Haji Zulfa Mustofa. Oleh karena itu, beliau akan memimpin PBNU ini sebagai pejabat Ketua Umum, melaksanakan tugas-tugasnya sampai dengan muktamar yang insya Allah akan dilaksanakan di 2026. Mudah-mudahan tidak sampai akhir tahun, karena Roisam yang mulia juga pernah menggariskan bahwa muktamar yang ada di Lampung tahun lalu itu sebenarnya sudah mundur 1 tahun karena COVID. Oleh karena itu, muktamar sekarang bukan dipercepat, tetapi dikembalikan pada siklus semula. Mudah-mudahan sebelum atau setelah Hari Raya Haji sudah bisa kita lakukan. Namun demikian, ada beberapa tugas kegiatan besar, yaitu memperingati 1 abad Masehi yang akan jatuh pada 31 Januari 2026, itu 1 abad Masehi. Dan juga ada konferensi besar dan munas serta puncaknya nanti yaitu di Muktamar. Terima kasih, itu hasil dari rapat pleno hari ini, dan mudah-mudahan beliau Zulfa Mustofa bisa menyelesaikan tugas-tugas ini dengan sangat baik, dan perkhidmatan dan pertolongan pun juga sangat gemilang, dan kerjasama dengan panjenengan para media pun juga sangat luar biasa. Mohon maaf kalau ada bilang, dan wakil khusus terima kasih pada panitia. Jangan lupakan panitia, ada panitianya ya. Panitia rapat pleno luar biasa, bisa menyelesaikan menyelenggarakan ini dengan. Terima kasih pada peserta rapat pleno yang hadir dari berbagai daerah dan telah memberikan kontribusi yang luar biasa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ya juga kami persilakan. Ini menunjukkan, selain juga PBNU yang hadir dulu di depan ini, bahwa kami semua bertekad sungguh-sungguh untuk bersatu, untuk melanjutkan. Kiai Haji Zulfa Mustofa, 48 tahun, ditetapkan sebagai penjabat atau PJ Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU berdasarkan hasil rapat pleno pada Selasa 9 Desember malam. Sebelum ditetapkan menjadi PJ Ketua Umum, Zulfa Mustofa adalah Wakil Ketua Umum PBNU. Zulfa lahir di Jakarta dari ayah yang berasal dari Pekalongan, Jawa Tengah. Ayahnya adalah Kiai Haji Mukarrobin. Sementara itu ibunya adalah Nyai Hajah Marhumah Latifah, berasal dari Kresek, Tangerang. Ibunda Kiai Haji Zulfa Mustofa merupakan anak Nyai Hajah Maimunah, yang juga ibunda dari Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang itu artinya Zulfa Mustofa merupakan keponakan dari Ma'ruf Amin. Ia bersekolah hingga kelas 3 SD di SD Al-Jihad Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kemudian ketika naik ke kelas 4 SD, Zulfa melanjutkan sekolah ke Pekalongan sampai tamat. Ia meneruskan pendidikan sanawiyah ke Madrasah Sanawiyah Salafiyah Simbang Kulon, dan saat naik ke kelas 2 sanawiyah, Zulfa pindah ke Kajen Margoyoso, Pati, Jawa Tengah. Kiai Haji Zulfa Mustofa menikah dengan Hulwatin Syafi'ah dan dikaruniai sejumlah anak. Sebelum ditunjuk menjadi PJ Ketua Umum PBNU, ia pernah melakoni sejumlah pekerjaan. Di antaranya sebagai Mutasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Sekjen Majelis Ulama Indonesia Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta pada tahun 2013 hingga 2018. Kemudian menjadi Wakil Majelis Pertimbangan MUI Pusat. Yang keempat, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Dan yang terakhir, Ketua Komite Fatwa BPJPH Kementerian Agama. Kiai Haji Zulfa Mustofa dalam keterangannya pada Selasa 9 Desember
mengaku mendapat kehormatan ditetapkan sebagai PJ Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Zulfa Mustafa ini mengatakan, tapi di sisi lain juga merupakan amanah yang sangat berat bagi dirinya. Pria kelahiran Jakarta 7 Agustus 1977 itu mengakui tugasnya sebagai pimpinan baru PBNU sangatlah berat karena harus menormalisasi roda organisasi dan mengantarkan muktamar yang diawali dengan diadakannya konferensi besar. Kemudian Zulfa mengatakan tidak ingin menjadi bagian dari konflik masa lalu yang terjadi di internal PBNU, yakni terkait sengketa jabatan Ketua Umum yang melibatkan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya. Lebih lanjut, ia berharap ketidakpastian perihal sosok pimpinan PBNU telah selesai dengan ditunjuknya dirinya sebagai PJ Ketua Umum organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut. Di sini juga hadir sebagaimana rekan-rekan pers lihat, saksikan, hadir putri pendiri Nahdlatul Ulama. Ini adalah keramatnya NU, ibunya Hajah Mahfudah Ali Ubaid. Beliau adalah putri daripada Mbah Wahab Hasbullah. Saya sebut lebih dahulu karena memang paling sepuh di antara kita. Juga hadir di sini putra daripada Mbah Kiai Wahab Hasbullah, namanya Kiai Haji Abdul Hasib Wahab Hasbullah. Beliau juga hadir yang merestui rapat pleno ini. Hadir di sini juga Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud yang akrab disebut Gus Mikin ini. Mohon berdiri Gus Mikin ya. Beliau adalah cucu atau cicit dari Mbah Hashim Asy'ari, sekaligus pengasuh pondok pesantren Tebuireng, yang juga ketua PWNU Jawa Timur dan Akhwan Suriah UGM. Wilayah yang hadir atas ketidakpastian ini, saya berharap dengan ditunjuknya saya dalam pemerintahan sebagai pejabat ketua umum, ketidakpastian itu selesai. Kita lihat di sini hadir semua tokoh-tokoh besar. Rais Am kita lengkap ditemani dua wakil Rais Am. Beliau ini adalah, saya menyebutnya Tritunggal, yang sangat sabar, yang sangat tegar sekali memutuskan apa yang diputuskan sampai pada malam hari ini. Kemudian saya ditetapkan sebagai pejabat ketua umum. Saya juga santrinya Kiai Haji Anwar Namsur Ridboyo. Saya juga santrinya Kiai Fuad Nur Hasan Sidogiri. Saya juga santri daripada masyayikh besar yang saya tidak bisa menyebut satu persatu namanya, termasuk santri daripada Abu Ya Muhtadi. Tidak perlu disebut, saya pasti bukan cuma santri, saya keponakan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Saya keponakan Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan saya sudah minta restu beliau, dan semoga insya Allah restu semuanya membuat perjalanan ini menjadi lebih ringan. Amin. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pasti bukan cuma santri, saya keponakan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Saya keponakan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Penjabat atau PJ Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Zulfa Mustafa mengaku telah meminta restu kepada sang paman Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia sekaligus Mustasyar PBNU Kiai Haji Ma'ruf Amin. Hal itu disampaikan Zulfa saat menegaskan bahwa dirinya adalah santri dari banyak masyayikh dan kiai besar di PBNU yang membimbing perjalanan hidupnya, tak terkecuali sosok Ma'ruf Amin. Zulfa menegaskan bahwa dirinya bukanlah orang penting di PBNU jika dibandingkan dengan para kiai yang membimbingnya. Dia pun kembali mencontohkan sosok kiai PBNU yang telah berjasa besar dan membimbingnya hingga saat ini. Dalam kesempatan itu, Zulfa juga menegaskan bahwa dirinya akan mengemban amanah untuk memimpin PBNU dengan menjunjung tinggi akhlak dan prinsip kesantrian. Ia juga memastikan bahwa kepengurusan PBNU ke depan akan semakin solid dan semua pihak bersepakat untuk menjaga persatuan organisasi.
Adapun diberitakan sebelumnya, rapat pleno PBNU yang dipimpin oleh Rais Syuriah PBNU, M. Nuh, menetapkan Zulfa sebagai PJ Ketua Umum hingga Muktamar PBNU 2026 digelar. Sementara itu, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya sebelumnya mengatakan dirinya masih sah sebagai Ketua Umum PBNU dan ia menegaskan bahwa rapat pleno dengan agenda penetapan PJ Ketum tidak memenuhi ketentuan organisasi. Menurutnya, pleno tidak boleh digelar oleh jajaran Syuriah tanpa melibatkan Tanfidziyah. Wilayah yang hadir, rekan-rekan pers yang saya muliakan, malam hari ini sebagaimana kita semua ketahui, rapat pleno telah menetapkan Al-Fakih diri saya menjadi pejabat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini bahwa ini adalah satu kehormatan pada satu sisi, tapi ini juga pada sisi lain adalah amanah yang sangat berat bagi saya dan juga untuk kita semua. Saya ingin sampaikan bahwa saya bertekad untuk menjalankan amanah yang berat ini dari Al-Mukarram Islam dan forum rapat pleno ini dengan sebaik-baiknya. Saya katakan tadi dalam sambutan saya yang lengkap sebelum rekan-rekan masuk bahwa tugas saya sangat berat. Pertama, menormalisasi roda organisasi dan kemudian tentunya mengantarkan muktamar yang diawali dengan diadakannya konferensi besar. Saya juga menyampaikan bahwa saya tidak ingin menjadi bagian konflik masa lalu, tapi saya ingin menjadi solusi buat Jamiyah ini untuk masa depan. Oleh karenanya, saya mengajak seluruh pengurus NU, baik di tingkat pusat PBNU, wilayah, kota, kabupaten, MWC NU, atau kecamatan, dan bahkan sampai ranting-ranting NU, termasuk para kiai, masyayikh, atau warga NU kultural, mari kita bersatu kembali di rumah besar kita ini. Karena sudah lama masyarakat warga NU bersedih atas ketidakpastian ini. Saya berharap dengan ditunjuknya saya dalam pemerintahan sebagai pejabat ketua umum, ketidakpastian itu selesai. Kita lihat di sini hadir semua tokoh-tokoh besar. Rais Am kita lengkap ditemani dua wakil Rais Am. Beliau ini adalah, saya menyebutnya Tritunggal, yang sangat sabar, yang sangat tegar sekali memutuskan apa yang beliau putuskan sampai pada malam hari ini. Kemudian saya ditetapkan sebagai pejabat ketua umum. Saya juga santrinya Ki Haji Anwar Mansur Ridboyo. Saya juga santrinya Ki Fuad Nur Hasan Sidogiri. Saya juga santri daripada masyayikh besar yang saya tidak bisa menyebut satu persatu namanya, termasuk santri daripada Abu Ya Muhtadi. Tidak perlu disebut, saya pasti bukan cuma santri, saya keponakan Ki Haji Ma'ruf Amin. Saya keponakan Ki Haji Ma'ruf Amin, dan saya sudah minta restu beliau, dan semoga insya Allah restu semuanya membuat perjalanan ini menjadi lebih ringan. Amin. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.